Terakhir halaman sampai halaman 60 sudah atau 58 ya. Terakhir halaman 58 sudah. Alamatun nasbil ismi sudah? Belum? Oh ya, berarti mulai awal ya berarti ya. Ya. Ya, kita masuk di halaman 58 ya. Halaman 58 al-ismu al-mansubu. Al-ismu al-mansubu. Tafadhal iqra. Silakan dibaca salah satu. Enggak, silakan. Al-ismu al-mansubu. Al-fathatu. Al-fathatu. Ya, al-fathatu. Wajam taksir, wajam taksiri. Syaraha, syaraha. An-nususa. Nusus ya. An-nususa. Ya. Ya, saya lanjutkan pembahasan al-ismu al-mansubu ya, pembahasan tentang isim yang nasab ya. Pembahasan tentang isim yang nasab. Awalan yang pertama alamatu nasbil ismi. Awalan alamatu nasbil ismi. Yang pertama adalah tentang tanda-tanda nasabnya isim. Yang pertama tentang tanda-tanda nasabnya isim. Tanda-tanda nasabnya isim. Alamatu nasbil ismi hiya ya. Alamatu nasbil ismi hiya. Tanda-tanda nasabnya isim ya. Tanda-tanda atau alamat-alamat nasabnya isim adalah sebagai berikut. Tanda-tanda nasabnya isim adalah sebagai berikut. Yang pertama al-fathatu ya. Al-fathatu itu fathah. Tanda nasabnya isim yang pertama adalah fathah. Tanda nasabnya isim yang pertama adalah fathah. Fil mufradi wa jam'i taksiri. Fil mufradi wa jam'i taksiri. Yaitu dalam isim mufrad dan isim jamak taksir ya. Itu dalam isim mufrad dan isim jamak taksir ya. Jadi isim mufrad itu kalau nasab, tanda nasabnya apa? Isim mufrad itu kalau nasab, tanda nasabnya apa? Fathah ya. Demikian juga jamak taksir. Jamak taksir kalau dia itu nasab, maka tanda nasabnya fathah. Alamat nasabnya fathah. Isim mufrad dan jamak taksir ya. Jadi kalau nasab, tanda nasabnya
alamat nasabnya adalah fathah ya. Metode contohnya ya. Contohnya qada as-saiqu as-sayyarata ya. Contohnya qada as-saiqu as-sayyarata. Apa artinya qada as-saiqu as-sayyarata? Sopir itu mengendarai mobil ya kan? Sopir itu mengendarai mobil. Sopir itu as-saiqu sopir itu qada ya mengendarai mobil. Di sini mufradun ya, mufradun yang nasab adalah isim mufrad ya. Yang nasab adalah isim mufrad. Mana isim mufradnya? As-sayyarata. As-sayyarata. Nah, sayyarata di situ i'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Isim mufrad ya. Tidak sayyarata di situ dia i'rabnya nasab karena sebagai maf'ul bih. Sayyarata di situ sebagai maf'ul bih. Nasab ya kan? Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Isim mufrad ya. Jadi isim mufrad itu kalau dia nasab tanda nasabnya adalah fathah ya. Contoh selanjutnya syaraha al-mudarrisu an-nususa. Syaraha al-mudarrisu an-nususa. Apa artinya syaraha al-mudarrisu an-nususa? Syaraha al-mudarrisu an-nususa artinya syaraha menjelaskan ya kan? Syaraha menjelaskan al-mudarrisu Pak Guru ya, al-mudarrisu guru atau Pak Guru, an-nususa artinya teks-teks ya. Teks-teks. Jadi Pak Guru telah menjelaskan teks-teks itu. Ya. Nususu teks-teks. Pak Guru telah menjelaskan teks-teks itu. Kemudian jam'u taksirin, jam'u taksirin. Di sini yang nasab adalah jamak taksir. Mana jamak taksirnya? An-nususa. An-nusus di situ apa i'rabnya? I'rabnya nasab. Mansub ya kan? I'rabnya nasab, mansub. Kenapa nasab? Kenapa nasab? Af'ul bih ya benar. Nasab itu bukan karena jamak taksir ya. Nasab itu karena sebagai maf'ul bih. Nasab itu dia nasab karena sebagai maf'ul bih. Sekarang apa alamat nasabnya? Apa tanda nasabnya? Fathah ya. Tanda nasabnya fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Jamak taksir benar ya. Tanda nasabnya fathah karena jamak taksir ya. Benar. Jadi kesimpulannya isim mufrad dan jamak taksir itu kalau nasab tanda nasabnya apa? Fathah ya. Tanda nasabnya fathah ya. Jadi kalau kita tulis ya misalnya
Qada ya kan? Saya tadi apa contoh pertama tadi? Contoh pertama apa? Qada as-saiqu as-saiqu ya kan? Qada as-saiqu as-sayyarata. Qada as-saiqu as-sayyarata ya. Sopir itu telah mengemudikan mobil. Sopir itu ya kan? Sopir itu telah mengemudikan mobil ya. Sopir itu telah mengemudikan mobil ya, mobil. Sopir itu telah mengemudikan mobil ya. Qada itu isim fi'il atau huruf? Qada. Fi'il benar ya, fi'il. Qada itu fi'il. Kalau fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar? Fi'il madi, benar ya. Fi'il madi. Kan artinya telah ya kan? Telah mengemudikan. Menunjukkan waktu lampau ya kan? Fi'il madi itu menunjukkan waktu lampau. Makanya kan telah mengemudikan ya. Kalau fi'il madi apa fi'il mudhari'nya? Qada yaqudu. Masdarnya qada yaqudu qiyadatan ya. Qada yaqudu qiyadatan. Qada yaqudu ya kan? Qiyadatan. Qada yaqudu qiyadatan. Jadi qada telah mengemudikan, yaqudu sedang atau akan mengemudikan, qiyadatan pengemudian ya kan? Pengemudian gitu ya. Pengemudian hal mengemudikan bisa ya, hal mengemudikan ya. Qada telah mengemudikan, ya guru sedang atau akan mengemudikan, qiyadatan pengemudian atau hal mengemudikan ya. Jadi qada fi'il madi ya, fi'il madi. Kemudian qada ini fi'il madi maklum atau fi'il madi majhul? Qada ini fi'il madi maklum atau majhul? Kata kerja aktif atau kata kerja pasif? Aktif atau pasif? Aktif ya benar ya. Fi'il madi maklum, fi'il madi maklum. Kalau fi'il madi maklum membutuhkan apa? Fi'il madi maklum membutuhkan fa'il ya kan? Setiap fi'il madi maklum itu membutuhkan fa'il. Kalau fi'il madi majhul membutuhkan naibul fa'ilnya. Jadi kalau fi'il majhul membutuhkan naibul fa'il, kalau fi'il madi. Kalau fi'il maklum membutuhkan fa'il. Sekarang fa'ilnya mana? Mana fa'ilnya? Fa'il itu pelaku ya kan? Fa'il itu kan pelaku. Fa'il itu pelaku. Sekarang mana fa'ilnya? Ya benar, as-saiqu kan? As-saiqu sebagai apa? Fa'il. Pelaku dari qada. Pelaku dari qada, ya kan? As-saiqu sebagai fa'il. Jadi as-saiqu itu fa'il kenapa? Karena dia itu isim yang rafa, yang jatuh setelah fi'il mabni maklum dan sebagai pelakunya. Kan itu pengertian fa'il ya kan?
Fa'il itu isim yang rofa jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan sebagai pelakunya, ya kan, itu pengertian fa'il, ya kan. Maka as-saiku ini i'rabnya apa? As-saiku i'rabnya apa? Marfu, ya kan, marfu. Karena fa'il itu termasuk isim yang rofa, ya kan? Fa'il termasuk isim yang rofa. Isim rofa itu apa saja? Mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il, naibul fa'il, ya kan? Naat, taukid, badal, atof, ya kan? Ya harus apa? Harus apa? Jadi kan mutara sudah ada, ya kan, mutara sudah ada. Ya, jadi isim fa'il, isim rofa itu apa saja? Isim rofa fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, naat, taukid, badal, atof, itu isim-isim yang rofa, ya. Jadi asal itu apa? Asal adalah rofa, ya, irnya rofa, karena dia sebagai fa'il. Sekarang apa tanda rofanya? Tanda rofanya apa? Dhamma, ya, tanda rofanya dhamma di atas huruf qaf ini, kan? Tanda rofanya dhamma di atas huruf qaf ini. Ini tanda rofanya. Sekarang mengapa tanda rofanya dhamma? Apa sebabnya? Apa sebabnya asaiku ini tanda rofanya dhamma? Sebabnya apa? Kenapa tanda rofanya dhamma? Kenapa tidak wawu saja? Atau tanda rofanya misalnya alif saja misalnya? Kenapa kok tanda rofanya ini dhamma? Isim mufrad, kan? Isim mufrad itu kalau rofa tanda rofanya dhamma, kalau nasab tanda nasabnya fathah, kalau jar tanda jarnya kasroh, ya kan? Jadi asa itu i'rabnya rofa sebagai fa'il, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad, ya. Sekarang pertanyaannya, qada ini fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Qada ini fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Muta'addi atau lazim? Muta'addi, benar. Muta'addi itu apa? Fi'il muta'addi itu apa? Fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il membutuhkan maf'ulun bih, ya kan? Fi'il muta'addi itu apa? Fi'il membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih. Kalau lazim apa? Fi'il lazim? Ya, fi'il yang tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan maf'ulun bih. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya fi'il itu muta'addi dan lazim? Dari mana? Kok bisa tahu? Misalnya qada, ini kok kita tahu ini dia itu muta'addi? Kok bisa tahu? Dari mana? Cirinya apa gitu? Ciri. Ada maf'ul bihnya. Maksudnya kalau kita misalnya ya ada fi'il, ada jalasa, ya kan? Ada jalasa, ada kataba, ya kan? Ada kataba, ada qada misalnya. Dia sendirian ya, misalnya dia sendirian ya, nggak bergabung dengan kata yang lainnya, tidak ada kata yang lain. Kok bisa kita tahu ini tuh fi'il muta'addi, ini fi'il lazim dari mana? Bisa ada, kan fi'il macam ya? Fi'il itu banyak, ada kataba, ada jalasa, ada qara'a, ada sami'a, ya, ada qada, ada masya, ada qama, banyak ya kan fi'il itu. Dari mana bisa kita ketahui fi'il ini muta'addi atau lazim? Dia sendirian ya, sendirian, tidak ada kata yang lainnya. Sendirian. Bagaimana kita tahu fi'il ini muta'addi atau lazim? Ya. Caranya gimana? Cara kita menentukan ini? Ya, ini saya ada qada sendirian, ada fi'il qada, ada jalasa, ada kata, ada sami'a, ada qama, ya, ada masya, ada macam-macam fi'il banyak ya kan? Gimana caranya kita tahu fi'il ini muta'addi atau lazim? Muta'addi itu apa? Membutuhkan objek. Kalau lazim tidak membutuhkan objek. Dari mana kita ketahui fi'il ini lazim atau muta'addi?
Mudah banget ini, mudah banget. Caranya tahunya dari artinya. Dari artinya. Gitu. Ya nggak tahu berarti. Kalau nggak tahu berarti nggak bisa mengetahui muta'addi atau lazim. Misalnya jalasa. Ini kita kalau itu tidak tahu artinya, kita tidak bisa menentukan muta'addi atau lazim. Kataba misalnya, kataba itu artinya apa? Kita nggak tahu, kita nggak bisa menentukan ini muta'addi atau lazim. Dari artinya baru kita bisa tahu, ya kan? Misalnya kataba artinya kataba menulis, ya kan? Menulis itu perlu sesuatu yang ditulis atau tidak? Perlu, berarti dia muta'addi gitu. Gitu? Kalau berdiri, koma ya. Koma itu kan berdiri, ya kan? Koma berdiri. Berdiri itu dia itu muta'addi atau lazim? Berdiri loh. Lazim, ya kan? Kan dia sendiri berdiri, ya kan? Dia sendiri berdiri. Tidak membutuhkan objek. Tidak butuh objek. Dia sendiri yang berdiri lah kan. Kepada kalau mendirikan, mendirikan beda lagi. Jadi jalasa itu ya lazim. Lazim ya. Jalasa itu dia sendiri duduk, ya kan? Kalau mendudukkan jadi itu muta'addi. Tapi kalau dia duduk, dia sendiri duduk, ya kan gitu. Kalau mendudukkan baru muta'addi. Tapi fi'ilnya beda lagi gitu. Ya, jadi itu cara apa? Cara mengetahui fi'il itu muta'addi atau lazim. Cara bagaimana? Mengetahui artinya. Ya, jadi kalau tadi fi'il muta'addi atau lazim? Kalau muta'addi atau lazim? Muta'addi. Kenapa? Membutuhkan objek. Mengemudikan itu perlu sesuatu yang dikemudikan atau tidak? Perlu, ya kan? Mengemudikan apa? Mengemudikan mobil atau mengemudikan motor atau mengemudikan pesawat, ya kan? Perlu sesuatu yang dikemudikan, perlu objek, perlu maf'ul bih, ya. Jadi kode ini selain membutuhkan fa'il, dia juga membutuhkan maf'ulun bihi. Kalau cuma fa'ilnya saja maka belum sempurna, ya kan? Kalau baru dapat fa'il belum sempurna, ya kan? Sekarang mana maf'ul bihnya? As-sayyarata, benar kan? As-sayyarata ini objeknya, maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya as-sayyarata. Dia yang dikemudikan. Kalau sa itu pelakunya, pelaku mengemudi. Kalau as-sayyarata yang dikenai pekerjaan. Dikenai pekerjaan yang dikendarakan, ya kan? Atau yang dikendarai. Maka as-sayyarata i'rabnya apa? Nasab, ya. Kenapa nasab? Kenapa nasab? Nasabnya sebabnya apa? Nasab itu sebabnya karena dia sebagai maf'ul. Jadi nasabnya itu bukan karena mufrad, bukan. Nasabnya karena sebagai maf'ulun bihi. Asa itu kenapa rafa? Sebagai fa'il, benar, ya kan? Kalau asanya rata nasab karena sebagai maf'ul bihi. Sekarang apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya fathah. Iya. Urutannya pertama apa i'rabnya, ya? Sebenarnya apa i'rabnya dulu, ya kan? Apa i'rabnya dulu? I'rab itu ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm, ya. Ya atau tidak? Jadi pertama i'rabnya dulu. Apa i'rabnya? Ya, apa i'rabnya dulu, ya. Jawabannya apa? Jawabannya cuma 4 kemungkinan i'rab itu, ya kan? Rafa, nasab, jar atau jazm gitu. Ada 4 kemungkinan, ya kan? Kemudian pertanyaan kedua kalau sudah dijawab, ya, apa i'rabnya? Yang kedua, kenapa rafa, ya? Kenapa rafa? Rafa'nya itu sebabnya sebagai apa gitu maksudnya, ya? Rafa ini sebetulnya sebagai apa gitu? Misalnya rafa sebabnya rafa itu apa? Kalau nasab sebab nasabnya apa? Kalau jar sebab jarnya apa gitu, ya kan? Jadi yang pertama apa i'rabnya, yang kedua kenapa rafa, kemudian ketiga apa tanda rafa'nya, apa tanda i'rabnya tadi, ya, tandanya apa gitu, tanda i'rabnya apa. Yang terakhir apa? Yang terakhir
mengapa tanda i'rabnya sebagaimana disebutkan di pertanyaan sebelumnya. Apa sebab tanda i'rabnya tersebut? Apa sebab tanda i'rabnya tersebut gitu. Itu urutannya ya. Ya. Jadi as-sayyarata ini i'rabnya apa tadi? As-sayyarata i'rabnya nasab ya, nasab. Kenapa nasab? Maf'ul bih. Sekarang apa tanda nasabnya? Fathah ya. Tanda nasabnya fathah di atas ta marbutah, ya kan? Sekarang kenapa tanda nasabnya fathah? Kenapa tanda nasabnya fathah? Isim mufrad ya, isim mufrad. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Isim mufrad itu kalau rafa tanda rafanya dhammah, kalau nasab tanda nasabnya fathah, kalau jar tanda jarnya kasrah ya. Ada yang jelas? Lalu kita lanjutkan. Pak, kalau itu kami bisa pelajari itu ada. Kalau harokatnya dihapus itu kan sudah bisa baca. Iya bisa, bisa. Oh, itu gitu berarti. Misalkan baca tabu itu iya. Maksudnya? Maksudnya bagaimana? Harokatnya dihapus. Iya. Kalau sudah paham baca nggak usah pakai harokat juga bisa. Bisa. Makanya kan ini tidak ada harokatnya, tapi bisa kita baca ya kan? Kalau kita tahu kaidahnya, kalau kita tahu kaidah nahwu, kita tahu kaidah sharaf, tidak ada harokatnya kita bisa baca. Ya atau tidak? Lancar insya Allah ya kan? Lancar insya Allah. Lancar. Ya kayak orang Arab baca bahasa Indonesia gitu saja, kayak kita baca bahasa Indonesia kan kita lancar ya kan? Tapi kita belajar dulu di SD belajar. Sebelum kita jadi bahasa juga. Baca Latin kita bisa nggak dulu kita? SD kan nggak bisa juga ya kan? Baca Latin itu loh, ABCD itu ya kan? Kita kan nggak bisa baca dulu. TK baru belajar belum lancar. SD kelas 1 ya masih belajar belum lancar juga ya kan? Kelas 2 sudah agak lancar, kelas 3 udah lancar ya kan? Sama saja, Arab juga seperti itu. Kalau kita belajar nahwu sarafnya, bisa nanti baca lancar juga kayak baca Latin itu sama saja. Kalau kita tahu kaidahnya. Gitu? Tapi kadang-kadang ngapain kok bahasa nggak ada harokatnya sudah harokatnya susah-susah. Maksudnya bagaimana sih? Ada itu loh. Oke. Kenapa susah-susah belajar bahasa, belajar baca tanpa ada hurufnya, sudah ada harokatnya. Ada harokatnya. Itu ada kata. Maksudnya bagaimana sih? Belum paham. Maksudnya bagaimana? Ngapain susah-susah belajar kitab dulu? Gitu, iya. Gitu. Lah kan nggak ada harokatnya. Sekarang kitab-kitab ulama itu tidak ada harokatnya semuanya. Tidak ada. Yang ada semua Al-Quran. Biar semangat ya. Biar semangat ya. Benar. Ada semangat nih. Iya. Tidak ada harokatnya di kitab-kitab ulama itu, kitab-kitab tafsir terlihat nggak ada. Ada cuma Al-Quran saja yang ada. Yang lainnya semuanya harokatnya nggak ada. Ya kan? Coba kitab-kitab yang dipelajari di MSW di sini, SMP, SMA semuanya nggak ada harokatnya. Nggak ada harokatnya. Yang ada cuma Al-Quran saja gitu. Gitu. Makanya kita pentingnya belajar bahasa Arab yaitu supaya kita bisa mempelajari kitab-kitab para ulama, ya kan gitu. Selain itu juga kita susah-susah belajar itu jangan dianggap susah-susah. Kita dapat pahala meskipun kita susah gitu. jangan diremehkan. Kok susah-susah? Lah susah dapat pahala kan kita untung ya kan daripada antum nggak dapat pahala gitu ya kan. Ada masuk itu. Iya gitu. Lah, ya kita terserah kalau kamu pengen dapat pahala, ya silakan susah-susah dapat pahala ya kan gitu. Lah kalau nggak pengen dapat pahala sudah tidur-tiduran saja di rumah gitu. Tapi nggak dapat pahala ya kan gitu. Tinggal pengen dapat pahala atau tidak gitu. Ya, insya Allah dapat pahala ya banyak besar insya Allah ya kan dengan kita pelajari nahwu sharaf ya kita bisa insya Allah nanti bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis-hadis Nabi, memahami kitab-kitab para ulama, gitu? Ya.
Jadi meskipun kita ya, misalnya kita belajar ini ya, misalnya kita belajar ini cuma pahamnya 10%, jangan putus asa ya, jangan putus harapan. Minimal kita sudah pahala sih sudah keuntungan sangat besar itu. Kalau dapat paham 20% saja itu sudah bagus itu. Jadi nggak harus kita bisa harus paham 100% ya, nggak harus itu. Minimal kita sudah pahala saya sudah keuntungan sangat besar itu. Apalagi kita bisa paham 50%, apalagi kita bisa paham 60% itu lebih besar lagi kita manfaat yang kita dapatkan. Ya kan? Ya, ada yang kurang jelas barangkali? Kalau itu lah, Ya, Oda, ya, Budu, Dia, itu harus dihafal. Selain itu harus banyak hafalan. iya benar. Jadi harus banyak hafalan ya. Tapi biasanya itu pengalaman saya itu kalau kita sering mendengar, nggak usah kita hafalkan itu sudah hafal sendiri. Biasanya ya. Misalnya ya kita belajar kayak gini ya, kita kan sering dengar misalnya ya, kata bayak tubuh kita, batan itu kita tidak usah kita hafalkan lama, itu sudah hafal sendiri. Kalau kita sering dengar ya kan. Sebagian kata-kata seperti itu, sebagian mufradat ya. Sebagian mufradat itu tidak perlu kita hafalkan, hafal sendiri karena sering dengar ya kan. Sama saja seperti ayat Al-Quran ya kan. Ayat Al-Quran seperti surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq kan kita nggak usah menghafalkan, kita sudah hafal sendiri karena sudah sering mendengar ya kan. Gitu. Sama saja bahasa Arab juga seperti itu. Kalau kita sering mendengar mufradat ya gitu, sebagian mufradat itu tidak perlu kita hafalkan karena kita sudah sering mendengar. Tapi sebagian mufradat yang jarang ditemui ya, sering disebutkan ya kita hafal. Kita hafalkan supaya nanti ketika ketemu kata ini kita tahu artinya. Kita karena di kitab misalnya bisa kita tahu artinya. Ya kan? Ada yang kurang jelas? Ya kita baca contoh kedua ya. Syaraha ya. Apa contohnya kedua? Syaraha al-mudarrisu an-nususa ya. Apa artinya syaraha mudarris an-nususa? Pak Guru ya. Pak Guru apa? Pak Guru telah menjelaskan teks itu ya, teks itu ya. Ya Pak Guru telah menjelaskan teks itu. Syaraha al-mudarrisu an-nususa ya. Ya, Pak Guru telah menjelaskan teks itu. Jadi pertanyaannya, syaraha isim fi'il atau huruf? Syaraha isim fi'il atau huruf? Fi'il ya benar.
Syaraha is fi'il ya. Kalau fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar? Fi'il madi benar. Fi'il madi. Kalau fi'il madi apa fi'il mudhari'nya? Apa fi'il mudhari'nya? Syaraha yashruhu atau syaraha yashrahu atau syaraha yashrihu. Fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu. Apa? Jangan pantas-pantasan ya. Jangan pantas-pantasan. Nggak mesti benar ya kan? Mesti benar. Nggak mesti yang pantas itu benar ya. Yasrihu. Ya, ada yang siapa Yasrihu? Siapa? Siapa yang Yasrihu? Siapa yang Yasruhu? Yasruhu. Yasrihu satu, Yasruhu dua. Yasruhu dua. Siapa yang Yasrahu? 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Yasrahu kan? Ya. Ya, Yasrahu ya. Yasrahu benar. Yasrahu. Enggak terlambat. Ya, Yasrahu. Syaraha yashrahu. Fa'ala yaf'alu ya. Nyarinya dari kamus ya, enggak kita cari di kamus ya kan? Jadi kamus itu loh ya, kamus apa itu namanya? Online apa? Aplikasi itu ada banyak ya. Kalau yang bagus itu kamus bin Mahfud itu kayaknya bagus itu. Saya punya kamus bin Mahfud itu, aplikasi itu bagus. Oh, yang bin Mahfud? Ya, bin Mahfud. Tapi banyak sih, banyak pilihan sebenarnya. Tapi kalau saya sering pakai yang ini ya, apa? Ini ya kayaknya. Ya sama itu, bagus itu. Bagus. Sering pakai ini saya pakai ini, kamus bin Mahfud ini. Terus saya syaraha di situ nanti nggak muncul. Syaraha yashrahu syarhan ya. Syaraha yashrahu syarhan. Bin Mahfud. Yes, bin Mahfud. Syaraha yashrahu yashrahu syarhan. Ya. Ya. Syaraha yashrahu syarhan. Syarha artinya telah menjelaskan. Kalau yashrahu sudah katakan menjelaskan. Syarhan penjelasan ya. Syarah telah menjelaskan, yashrahu sedang atau akan menjelaskan, syarhan penjelasannya. Kemudian syaraha ya, syaraha ini fi'il madi ma'lum atau majhul? Fi'il madi ma'lum atau majhul? Maklum benar ya, benar. Fi'il madi maklum. Apa fi'il madi majhulnya? Syarahkan fi'il madi maklum ya kan? Kata kerja aktif. Sekarang apa fi'il madi majhulnya? Iya benar, syuriha. Coba caranya gimana? Caranya di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhamma huruf sebelumnya yang berharakat. Di kasrah huruf sebelum terakhir dan di kasrah huruf sebelumnya yang berharakat gitu. Jadi fi'il madi itu ya, fi'il madi maklum kalau mau dijadikan fi'il madi majhul di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhamma huruf sebelumnya yang berharakat. Ya, jadi syuriha ya kan? Syuriha. Apa huruf sebelum terakhir? Ra. Di kasrah ya kan? Huruf sebelumnya yang berharakat di dhammanya syuriha.
Apa artinya syuriha? Telah dijelaskan. Kalau syaraha telah menjelaskan. Syuriha telah dijelaskan. Ya. Kalau fi'il madi ma'lum membutuhkan fa'il. Fi'il madi ma'lum membutuhkan fa'il. Kalau fi'il madi majhul membutuhkan naibul fa'il. Iya benar. Ya, jadi syaraha adalah fi'il madi ma'lum membutuhkan apa tadi? Fa'il. Mana fa'ilnya? Al-mudarrisu. Al-mudarris sebagai fa'il, pelaku ya. Fa'il itu pelaku. Pelaku dari syaraha. Pelaku dari syaraha. Maka al-mudarris sebagai fa'il, i'rabnya apa? Rafa ya. Karena fa'il itu termasuk isim yang rafa. Kan asal. Fa'il itu kan rafa ya kan? Fa'il itu termasuk isim yang rafa. Apa saja isim yang rafa? Mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, fa'il, naibul fa'il, na'at, taukid, ataf, badal, ya kan? Ya, jadi ini fa'il ya. I'rabnya rafa. Apa tanda rafanya? Apa tanda rafanya? Dhamma. Tanda rafanya dhamma. Dhamma di atas huruf sin. Dhamma di atas huruf sin. Kenapa tanda rafanya dhamma? Isim mufrad ya. Tanda rafanya dhamma karena isim mufrad ya. Isim mufrad itu kalau rafa tanda rafanya dhamma, kalau nasab tanda nasabnya fathah, kalau jar tanda jarnya kasrahnya. Kemudian syaraha ya. Syaraha ini fi'il muta'addi atau lazim? Fi'il muta'addi atau lazim? Muta'addi ya kan? Membutuhkan objek. Membutuhkan maf'ulun bih. Membutuhkan maf'ulun bih objek. Sekarang mana maf'ul bihnya? An-nususa. An-nususa ini sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Maka i'rabnya apa? Anus i'rabnya apa? I'rabnya nasab ya. Anus i'rabnya nasab karena sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu termasuk isim yang nasab. Maf'ul bih termasuk isim yang nasab. Maka anusus nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Tanda nasabnya fathah di atas huruf shad. Tanda nasabnya fathah di atas huruf shad. Sekarang mengapa tanda nasabnya fathah? Kenapa tanda nasabnya fathah? Jamak taksir. Jamak taksir. Ya atau tidak? Anusus ini tanda nasabnya fathah karena jamak taksir. Jamak taksir itu kalau rafa tanda rafanya dhamma, kalau nasab tanda nasabnya fathah, kalau jar tanda jarnya kasrah. Seperti isim mufrad. Seperti isim mufrad, ya kan? Maka anusus nasab tanda nasabnya fathah. Anusus jamak taksir, apa mufradnya? Anusus ini jamak taksir, apa mufradnya? Apa mufradnya? Mufradnya apa? Ya? Mufradnya nassun ya, nassun atau an-nassu. Nassun. Nassun ya. Nassun atau an-nassu. Kalau alif lam an-nassu. Kalau tanpa alif lam nassun. Nassun. Satu nas, satu tag ya kan? Nassun itu satu tag. Nassun isim mufrad ya kan? Nassun isim mufrad. Isim mufrad ini ya kan? Satu teks. Kalau mutananya apa? Apa mutananya? Apa mutananya? Nassani. Mutananya nassani. Nassun mufrad, nassani musanna. Bisa nassani, bisa nassaini. Bisa nassani, bisa nassaini. Bisa nassani, bisa nassaini. Kalau nassani ini rafa, kalau nassaini nasab atau jar, ya kan? Kalau nassani ini rafa, kalau nassaini nasab atau jar. Apa jamaknya? Nusus. Sebenarnya nusus, nususun, ya kan?
Jamaknya nususun. Nusus itu jamaknya. Jadi kalau nasun mufrad satu tag, nasoni atau nasaini mutanna dua tag, nususun jamak taksir itu teks-teks atau beberapa hypertext. Ada yang jelas? Mau kita lanjutkan? Iya. Iya. Mutanna. Iya, mutanna. Rafa. Nasrani ini mutanna dan dia rafa. Kalau nasrani untuk nasab dan jer. Kalau isim mutanna itu kalau rafa tanda rafanya apa? Alif ya kan? Isim mutanna kalau dia rafa tanda rafanya alif. Kalau nasab atau jer ya kan? Ya atau tidak? Gitu monggo. Ya. Yang mandi ya. Maf'ul bihi. Yang majhul nggih. Naibul fa'il ya benar. Iya. Contohnya ya. Di Mukhtarat sudah ada, di Mukhtarat. Iya. Jadi syaraha ya. Syarahal mudarrisu an-nususa. Syarahal mudarrisu an-nususa. Syaraha ini fi'il ma'lum atau majhul? Fi'il ma'lum. Syarah fi'il ma'lum ya kan? Kata kerja aktif. Maka dia membutuhkan apa? Bukan fa'il, membutuhkan fa'il. Membutuhkan apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Al-mudarrisu. Dan syarah ini fi'il muta'addi. Fi'il apa? Muta'addi. Membutuhkan maf'ul. Mana maf'ul bihnya? An-nususu. Sekarang kalau syarah ini dijadikan fi'il madi majhul. Jadi apa? Syuriha. Jadi syuriha, maka nanti dia membutuhkan apa? Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya itu nanti nusus ini jadi naibul fa'ilnya. Tapi al-mudarrisu fa'ilnya dihapus. Jadi kalau fi'il majhul itu kan fa'ilnya tidak disebutkan ya kan. Kalau fi'il mabni majhul itu fa'ilnya tidak disebutkan. Tapi nanti maf'ul bihnya jadi naibul fa'il. Dijadikan naibul fa'il. Maka jadi apa? Syuriha an-nususu gitu. Ya. Syuriha an-nususu gitu. Jadi nanti kalau syarah ini dijadikan majhul jadi apa? Syuriha. Ya kan? Syuriha. Ini jadi majhul artinya apa? Dijelaskan ya kan? Syuriha dijelaskan. Ketika dijadikan mabni majhul, fa'ilnya nanti dihapus. Fa'ilnya dihapus, tidak disebutkan naibul apa? Fa'ilnya tidak disebutkan, kemudian maf'ul bihnya berubah menjadi apa? Naibul fa'il. Jadi syuriha an-nususu gitu. Syuriha an-nususu. Kalau seperti ini artinya jadi apa? Teks-teks itu telah dijelaskan. Teks-teks itu telah dijelaskan. Pelakunya tidak jelas, pelakunya tidak disebutkan. Pelakunya yang menjelaskan siapa itu tidak disebutkan. Karena kalau fi'il itu jadi fi'il mabni majhul, fa'ilnya tidak disebutkan. Jadi an-nusus yang semula maf'ul bih jadi apa sekarang? Nusus kalau di sini kan sebagai maf'ul bih. Kalau di sini sebagai apa? Naibul fa'il. Ya, naibul fa'il dari syuriha. Artinya apa? Teks-teks itu telah dijelaskan. Teks-teks itu telah dijelaskan. Kalau syarahal mudarrisu al-nususa, Pak Guru telah menjelaskan teks-teks itu. Ya kan?
Ada yang tanyakan? Ada yang kurang jelas? Bukan rumah ya. Ya berarti jadi doma karena naibul fa'il termasuk isim yang rafa. Naibul fa'il termasuk isim yang rafa. Isim rafa itu fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna, kemudian mubtada, khabar, ya kan? Itu isim yang rafa. Naibul fa'il termasuk isim yang naibul fa'il termasuk isim yang rafa. Maka dia di doma. Kalau aku susah salah ya. Misalnya nanti diketawakan seorang Arab ya. Dikatakan seorang Arab. Ya. Jadi syuriha an-nususu. Syuriha an-nususu. Kan? Ada yang kurang jelas? Boleh kita lanjutkan? Pak, berarti untuk mengubah Iya. aplikasi itu yang dulu terakhir untuk makan terus ya. Harakat terakhir. Iya, kalau ini tetap ya, tetap kalau yang terakhir tetap yang dirubah huruf sebelum terakhir sama huruf sebelumnya ya. Kalau terakhirnya tetap ya nih fathah ini juga fathah, fathah tetap fathah ya. Fathah yang dirubah harakat huruf sebelum terakhir ya. Harakat huruf sebelum terakhir, kemudian juga yang sebelumnya lagi dirubah. Ya kan? Sudah ada ya? Nanti yang lagi masih saya lagi ya, karena Ustaz Agung nggak bisa hadir. Nanti masih lah. Iya masih. Tapi jangan bosan. Coba menggantikan saja. Kalau yang Ustaz Agung saya mana ya materinya ya? Awal-awal ya? Sampai halaman, minta? Sampai halaman? 8 ya? Memang 263 itu kalau di sini isim mangkos ya? Oh iya, al-ism binantar ila binyatihi dari awal atau dari pertengahan? Isim maksar sudah, maksar mangkos maksar sudah. Sekarang mangkos ya? Mangkos ya? Ya, berarti nanti kita ulangi dulu yang mangkos ya. Ya. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.